masa gue disuruh kerja sama laki gue? Ngapain gue kerja? Mendingan gue pulang ke rumah orang tua gue. Di sana juga gue dikasih makan. Dasar laki lo, dia sendiri nggak kerja, jangan mau lo. Makanya po, orang laki betingke po. Iya, empo sih enak, kontrakan banyak. Nggak kerja juga nggak apa-apa, kompor tetap anteng. Kalau laki gue boro-boro. Kontrakan juga gue diusir sama yang punya rumah. Keterlaluan! Lalu Abang udah siang, sayurannya udah habis lagi. Bang, ininya nih bang, bungkus bang. Bang, ini saya 2.000 aja ya bang. Iya bang. Ini nih bang. Ya. Kasih bang, 2.000. Aduh, Pompo kalau nggak nawar-nawar cakep Pisangnya deh. juga udah peot-peot begini. Baru Belanja, Bu? aja pakai Iya, Zaman sekarang lelaki kalau nggak pinter ngarayu, Po, nggak dapet duit. bisa aja sih abang. Bang, ininya nih bang, 2 nih. Nih, pisangnya Apalagi? nih berapa duit nih bang? Bisa ini, Nih, 3.000, Po. Ini mahal nih saya udah amat. milihin nih. Sudah rapi Bu Guru. Mau kemana? Saya mau ke... Ibu guru sih kemana aja, orang hidupnya udah enakan kok. Suami jadi guru, gaji gede, iya kan ya kan? Iya. Saya masuk dulu ya. Ya mari. Nih, Po, nih. Ini pisangnya Bang, bang, bang. kantongin bang. Ini bang punya saya nih bang. Bu, mau kemana Bu? Ibu mau kerja. Ikut Bu, Bulan kamu bobo. ikut Bu. Ibu bilang kamu bobo ah. Enggak Bu. Langsung ganti baju ya sayang ya. Ya. Jangan dibanting-banting begitu dong. Dengar ibu. Dengar ibu. Kamu bobo ya. Ayo sana. Ayo sana. Kenapa? Kenapa sih? Ada apa? Jahat, Urus tuh. jahat. Capek. Kenapa sayang? Kenapa? Hah? Tika. Aduh, ini anak. Kamu nggak punya aturan apa? Cuci tangan, cuci kaki, ganti baju dulu. Tangan kamu ini kotor. Tahu? Tahu nggak? Tunggu bentar. Sini, ikut ibu. Cepat. Kamu nggak tahu aturan. Punya kuping nggak sih? Kan ibu udah bilang, kalau pulang sekolah ganti baju, cuci tangan, cuci kaki, baru ambil makan. Kamu mau cari kerja lagi? Apa nggak khawatir dilecehkan lagi? Saya ini udah biasa dilecehkan. Jadi buat apa takut? Kan Bapak tadi sudah bilang, langsung ganti baju baru makan. Ibu marah tuh. Kita buka ya. Dan kali ganti baju dulu baru makan ya sayang. Ya. Selamat pagi, Pak Pran. Selamat pagi, Say. Pak Asafnya ada? Ada, tapi sedang ada tamu. Silakan tunggu sebentar. Mbak, saya bisa ketemu dengan pimpinan perusahaan di sini? Maaf, Mbak dari mana? Saya mau melamar kerja, Mbak. Sebaiknya langsung ke personalia aja, Mbak. Oh iya, maksud saya pimpinan personaliannya.
Sayang, beliau sedang cuti, tapi bisa ditinggal di sini. Nanti saya sampaikan lamaran Mbak. Oke, kalau gitu saya tinggal lamarannya di sini. Besok saya telepon ya. Silakan, silakan. Terima kasih. Bagaimana dengan lamaran kamu? Masih menunggu dipanggil. Mudah-mudahan aja ada yang mau menerima saya. Karena saya pikir kan nggak mungkin saya bergantung dengan Bapak terus-menerus. Paling nggak kalau saya kerja, beban Bapak kan jadi lebih ringan. Bukan begitu maksud saya. Selama ini kan masih bisa cukup. Meskipun tidak berlebih. Ya masih bisa hidup sederhana. Tapi kan hidup ini nggak sesederhana yang Bapak pikirkan. Kita nggak bisa hidup begini terus-menerus. Apalagi sebentar lagi saya penelitian. Mustahil menyisihkan uang dari sisa gaji Bapak. Tinggalkan saya dulu di sini ya, Mbak. Kalau begitu, kira-kira kapan saya bisa dapat tanggapannya, Mbak? Mungkin secepatnya. Oh gitu ya, makasih ya. Dia itu anakmu, anak kandungmu. Tapi bertahun-tahun kamu menunjukkan kebencianmu. Meskipun tidak dilahirkan dari benihku, tapi saya bisa menerima seperti anak kandungku sendiri. Seperti Bulan. Kamu harusnya lebih bisa menerima. Kartika itu darah dagingmu. Atau kamu bosan, capek, setiap hari mengurus rumah tangga, kuliah. Memang sekarang ini kita semakin repot. Bapak terlambat menyadarinya. Saya akan memberikan les. Memberikan les anak-anak orang miskin yang nggak mungkin dipungut bayaran. Iya. Buat apa kalau cuma bikin repot? Kamu kok tidak menghargai niat baik saya? Bukannya kamu yang menyuruh saya untuk mencari uang tambahan? Dulu iya. Tapi sekarang mungkin nggak perlu lagi. Nanti kita lihat. Kalau lamaran saya diterima, semuanya pasti akan beres. Astaga, kamu lagi. Kamu pikir orang tua kamu ini orang kaya? Iya. Jadi kamu bisa memecahkan piring dan gelas tiap hari? Hah? Kamu tahu, barang-barang ini kami beli dengan susah payah, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Jadi kamu harus hati-hati. Lagi pula, ibu nggak nyuruh kamu bantu kan? Ibu bisa mengerjakannya sendiri. Nggak usah. Sekarang kamu mandi. Ayo, ayo cepat, cepat. Bulan, kenapa kamu sayang? Kenapa? Lu bangunnya, ya. Sekarang kamu mandi sama bapak, ya? Oke? Iya, iya. Tika, mandi, cepat. Tunggu apa? Ayo.
Mbak, Ya. saya mau menanyakan surat lamaran saya yang beberapa hari lalu saya kirim. Oh ya Mbak, hari ini wawancara. Mbak sudah menerima surat pemberitahuan? Oh, mungkin waktu surat itu datang saya sedang pergi. Bisa tolong dilihat daftarnya, Mbak? Gimana ya Mbak? Tolonglah, Mbak. Soalnya saya nggak ingin kehilangan kesempatan ini. Nama saya Rima Permatasari. Tidak ada Mbak. Ya, mungkin surat itu terselip atau tidak diperiksa. Bisa tolong dilihat lagi, Mbak? Wah, saya tidak tahu Mbak. Semua lamaran ditangani bagian personalia. Kalau begitu, apa saya bisa menghadap bagian personalianya? Maaf Mbak, bagian personalia sedang sibuk, tidak bisa melayani Mbak hari ini. Makasih. Sampai kapan kamu membawa anak-anak kamu ke sekolah? Ya, entahlah Bu. Mungkin sampai Rima selesai kuliahnya. Kalau dia langsung kerja? Kasihan anak-anak kamu setiap hari harus menunggu di tempat seperti ini. Benar kan yang dulu pernah aku bilang? Rima itu akan menjadi masalah buat kamu. Semestinya dia menjaga anak-anak di rumah, kan? Ya, mestinya begitu. Ayo Bu, duluan. Iya. Aku minta maaf ya. Sampai sekarang aku belum juga bisa kembalikan uang kamu. Nggak usah dipikirin, Rim. Kapan-kapan juga bisa kok. Tapi aku kan nggak enak sama kamu, Hil. Kamu tahu kan, suamiku cuma seorang guru. Untuk menyisihkan sedikit aja dari gajinya untuk kembalikan pinjamanku pada kamu nggak mampu. Udah lah, Rim. Jangan ngomongin pinjaman melulu. Ngomong-ngomong, tesismu gimana? Baru mulai proposal. Ya, begitulah. Belum ada biaya. Benar Kohar, cita-citamu hebat. Dan kamu, Wati, ingin jadi apa? Wati ingin jadi pramugari, Pak. Ibu. Shh, diam kamu. Ibu capek tahu. Halo, selamat siang. Hey, Hil. Rima ya? Hei, kebetulan banget kamu telepon aku. Ada perlu nih. Kamu sekarang di mana? Di rumah? Kenapa? Bisa nggak siang ini ketemu di kampus? Serius amat sih kamu? Ya udah oke, kita ketemu di kampus ya. Oke, aku tunggu di kampus ya. Bye. Bye. Ada apa? Kamu tuh kemana aja? Aku cari-cari kamu tadi. Dari perpus? Aku dengar katanya kamu lagi cari kerja, Eri. Iya. Emangnya udah ada yang diterima? Belum. Serius pengen kerja kamu, Rim? Ya tentulah, kan untuk bayar utangku yang bertahun-tahun itu. Ya asal jangan jadi cleaning service aja, itu kan udah pekerjaanku sehari-hari. Rim. Hah? Begini, Rim. Pamanku punya perusahaan. Dia butuh tenaga marketing. Tadinya sih dia suruh aku membantunya. Terus kenapa nggak diambil? Nunggu selesai. Enggak, aku nggak mau Roy kabur hanya karena aku kerja duluan, Rim.
Jadi begitu aku nanti lulus, aku akan segera menikah dan akan jadi ibu rumah tangga. Kalau kamu mau, aku nanti bisa hubungi pamanku besok. Nggak usah lah, Hil. Aku nggak mau terlalu mudah. Kamu cukup nunjukin di mana alamat pamanmu itu, biar aku kesana sendiri, oke? Oke deh kalau gitu, Rim. Yaudah, aku ke kelas dulu ya. Sampai ketemu nanti. Ya, belum tentu diterima, Kak. Tapi saya sih akan coba tawaran dari Hilda. Asal kuliahnya jangan ditinggal. Ya enggak lah. Saya nggak akan mengecewakan Bapak. Bapak kan udah susah payah biayai kuliah saya. Tapi jangan karena itu. Saya senang sekali kalau kamu menemukan pekerjaan yang baik untuk kamu. Tapi saya juga sangat kecewa kalau karena itu kuliahmu jadi terbengkalai. Percayalah, Pak. Tapi nanti bagaimana dengan Bulan dan Kartika? Lah, selama ini kan saya masih bisa mengurus mereka. Ya udah diminum dulu tehnya, Pak. Ya. Biar. Ya memang saya membutuhkan tenaga marketing yang cekatan, mau bekerja keras, kreatif, dan bisa bekerja sama dalam satu tim. Tapi yang lebih penting lagi, dia mesti seorang perempuan, cantik, dan masih single. Saya kira saya sudah memenuhi semua kriteria Bapak. Kecuali saya sudah menikah, sudah punya anak, dan saya masih kuliah. Rima, Anda tahu, di sini status merupakan syarat utama. Karena pekerjaan marketing itu cukup berat dan menyita waktu. Jadi maaf kalau... Bagaimana kalau saya bisa melaksanakannya, Pak? Bagaimana mungkin kamu bisa bekerja dengan tenang? Sementara kamu masih mengurus rumah tangga, apalagi kamu masih pergi ke kampus. Bukankah Bapak hanya menginginkan target penjualan dalam negeri meningkat? Karena kuota ekspor tertahan sampai 40% sejak Amerika didera krisis oleh aksi terorisme. Ya, itu betul. Kalau begitu persis seperti yang Bapak katakan. Perlu kerja keras. Karena menurut saya ini bukan pekerjaan mudah. Semua perusahaan garment mengalihkan konsentrasi marketnya keluar Amerika. Maka dari itu, di dalam negeri sendiri pasar jadi berdesakan. Persaingan jadi ketat. Tapi bukan berarti tidak ada jalan untuk memulihkan perusahaan ini, Pak. Rima, mungkin kamu sering baca di koran banyak perusahaan garment dan tekstil kolaps karena krisis melanda Amerika. Tapi saya nggak mau menjadi dampak buruk dari situasi seperti itu. Yang saya butuh adalah solusi market secepatnya. Kalau tidak, ribuan buruh akan terancam PHK. Kalau Bapak tidak keberatan dengan status saya yang sudah menikah dan sudah punya anak, saya akan mencobanya. Saya berjanji akan membuahkan hasil untuk perusahaan ini. Rifan, ini proposal yang kemarin. Rifan, ayo. Masuk dong.
tidak mau membicarakan proyek kerjasama itu lagi. Saya ingin menanyakan soal yang lain kok. Kamu mau menanyakan apa? Apa saya hamil atau tidak? Atau saya akan menggugurkan kandungan saya? Atau kamu mau menanyakan apakah saya akan melahirkan bayimu? Sama sekali bukan. Saya hanya ingin menanyakan apakah Pak Asaf menerima seorang karyawan baru. Karena tadi saya melihat seorang yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ya, dia marketing eksekutif. Kenapa? Dia cuma gadis kampungan kok. Penampilannya aja, performance-nya aja nggak bagus. Mana bisa dia bekerja? Apakah posisi kamu akan terancam bila prestasi dia bagus? Sekarang juga sudah terancam. Kenapa? Apalagi kalau bukan dana kesejahteraan karyawan. Dan aku yakin ada yang berusaha membocorkannya untuk menyingkirkan karirku. Yang jelas bukan saya. Meskipun saya pernah mengancam kamu. Mungkin iya, mungkin tidak. Sekarang pergi. Fine. Apa nggak bisa kalian bersabar sebentar sampai teman kalian ini menyelesaikan tugasnya? Udah, Rami, udah, silakan duduk, silakan. Lain kali kalian harus bisa menahan diri, belajar menghargai teman kalian sampai dia bisa menyelesaikan tugasnya. Ya, silakan, kalian boleh pulang. Pulang? Udah. Apa udah? Yuk, pulang ya. Pulang kita ya. Pulang kita ya. Ayo. Siang, selamat siang. Ya, selamat siang. Lama tadi nungguin Bapak ya. Siang. Yuk. Makan, Rim? Nggak, kenyang. Hil. Sebetulnya aku pernah loh melamar di perusahaan pamanmu itu. Tapi nggak ada tanggapan. Tapi sekarang ditanggapin kan? Ya itu kan atas jasa kamu. Makasih atas bantuanmu ya, Hil. Enggak juga, Rim. Kalau bukan karena usahamu, kamu nggak mungkin diterima. Apalagi pamanku itu orangnya sangat perfect dan profesional. Asal jangan bikin malu aku aja, Rim. Hil, targetku tuh cukup berat. Marketing kan memang gitu. Tapi ada dispensasi kuliah kan? Ya kalau enggak, kenapa aku bisa berada di sini sekarang? Ingat loh, Rim, kamu bukan hanya kuliah dan kerja, tapi mengurus anak dan suamimu. Dan mengembalikan uang pinjamanku pada kamu. Bisa aja kamu, Rim. Sebentar saya. Pakai helm dulu ya. Nih. Kuncinya, Pak? Iya. Hari ini hari pertama saya kerja. Saya minta doa restunya ya, Pak. Supaya saya bisa bekerja dengan baik dan bisa berprestasi. Iya, insya Allah. Terus pulang jam berapa? Nggak sampai malam kan? Pak, saya nggak perlu menginap di kantor untuk menunjukkan prestasi kerja. Jadi setelah semua pekerjaan selesai, pasti saya pulang. Ya. Kita berangkat duluan, ya. Ini saya bilang, ya. Bentar. Bentar, ya. Iya, sama-sama. Selamat pagi, Pak. Pak Min? Iya, Pak. Wah, ini ngerepotin lagi nih Pak Min, nitip bulan. Iya, Pak ya. Iya, Pak.
Jangan kemana-mana, nanti Bapak jemput lagi ya. Tolong ya Pak Min. Iya, Bagi. Pak, ya. Bagi. Iya. Pamen satu. Iya, ya, ambil aja nang, ambil. Iya. Bulan duduk sini aja ya. Dan Bapak bikinin minum ya. Pagi, Pak. Pagi. Rima, Iya, Pak. apa rencana pertama kamu? Menawarkan paket-paket ke lembaga pemerintah dan beberapa departemen bisa saya akses, Pak. Bagus. Apa kedengarannya kurang menarik? Bukan tidak menarik. Kita pernah melakukan sebelumnya, tapi tidak berhasil. Kali ini saya akan menunjukkan hasil, Pak. Bagus. Gak akan berhasil. Pak Asaf itu nggak ngerti bagaimana cara memilih karyawan. Masa dia memilih karyawan seperti ibu-ibu penjual kios? Lagi pula dia nggak membicarakannya dulu sama saya. Saya dianggapnya nggak ada. Lambat laun juga dia bakal memecat saya. Tinggal tunggu waktu aja. Kalau itu terjadi, masih banyak perusahaan lain yang kok yang menerima kamu. Udah lama ini nggak pernah saya nerima pujian. Dan kamu juga sekarang ini menghindar dari saya. Saya tidak menghindar. Kalau nggak menghindar, terus kenapa kamu nggak mau menerima semua telepon saya? Apa karena kamu tahu kan kamu berbuat kesalahan sama saya? Saya tidak berbuat kesalahan apapun terhadap kamu. Kesalahanmu itu banyak. Sebagian adalah menghancurkan hidupku. Dan itu tidak termaafkan. Oke, sekarang mau apa kemari? Saya kesini untuk membicarakan sesuatu. Ingin meminta maaf akibat kesalahan yang kamu buat karena membocorkan rahasia dana non-budget di kantor. Saya kesini bukan untuk membicarakan hal itu. Karena itu adalah urusan kamu dengan perusahaan. Helen, sekali lagi, saya minta pengertian kamu. Jangan menambah luka hatiku. Sebaiknya kamu pergi sekarang, atau saya akan mengusirmu. Belum tidur? Belum. Rasanya saya nggak butuh waktu lama untuk menunjukkan prestasi pada pimpinan. Ada beberapa rencana yang pastinya bisa membuahkan hasil. Terus bagaimana dengan tugasmu yang lain? Kuliah? Apa masih bisa membagi waktunya? Ada 24 jam sehari. Saya bisa kuliah dan kerja di siang hari. Dan saya bisa menyelesaikan pekerjaan rumah di malam hari. Lantas kapan waktunya untuk anak-anak?
Masuk. Selamat siang, Bu. Siang. Saya mau menyampaikan rencana penjualan untuk 3 bulan ke depan. Saya rasa rencana seperti ini sudah tidak bisa dipakai lagi karena saya pernah menggunakannya 5 tahun yang lalu. Jadi saya pikir sekarang sudah tidak up to date. Saya rasa pasar tidak akan pernah berhenti, Bu Helen. Kadang-kadang tren-tren lama akan muncul kembali setelah 5 tahun. Dan saya yakin rencana ini pasti bisa mengembalikan kepercayaan pasar yang sudah lama kita tinggalkan. Mohon ditandatangani, Bu. Kamu pikir kamu sudah berapa hari sih di industri garment ini? Saya tidak mungkin digurui oleh orang seperti kamu dan saya tidak mungkin didikte juga untuk menandatangani rencana program yang sudah kuno ini. Harap kamu ketahui bahwa saya telah 15 tahun di industri garment dan saya tahu bagaimana cara menjual. Permisi, Bu. Prima. Kamu jangan putus asa ya. Enggak, saya nggak pernah putus asa. Sejak kecil saya sudah terbiasa menghadapi kesulitan. Bu Helen memang begitu. Dia sangat arogan dan dia paling tidak mau menerima masukan. Itulah yang menyebabkan perusahaan ini limbung. Begitu pasar Amerika menahan garment dari Indonesia. Iya. Tapi sepertinya dia tidak lama lagi kok di sini. Loh, kenapa? Dia bermasalah. Bukan cuma dengan perusahaan, tapi juga dengan karyawan. Kalau semua rencanamu selalu kandas di tangan Bu Helen, saya sarankan kamu minta persetujuan dari Pak Asaf. Beliau sangat terbuka. Atau kalau kamu memang membutuhkan, saya siap membantu kamu kok.